Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Fadilatul Habib Sayyidul Walid Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf, yang kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai beliau dengan keberkahan. Allah berikan sehat afiat serta umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para asatizah, para guru-guru yang mohon maaf tidak dapat Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim hormat Al-Fagir kepada mereka semua, yang juga kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada guru-guru kita keberkahan, sehat afiat, hidup berkat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Majlis Nurul Mustafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhyiddin di dalam kitab Kanjus Sa'adatil Abadiyah karangan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dimana Al-Imam Ali mengatakan al-a'mal fi hadzal zaman kulluha ma'lulah wa madkhulah. Amal-amal ibadah kita di zaman ini, di zaman Imam Ali kurang lebih 100 tahun yang lalu, ketika itu beliau mengatakan amal ibadah kulluha ma'lula wa madkhula, semuanya tercampur, ibarat kata bahasa kasarnya cacat. Kalau beliau lagi mengibaratkan kal'udil ladzi dakhalahu sus, seperti batang yang digorogoti oleh ulat. Nah, itu amal kita sekarang. Kita baca Quran, kita salat, kita sedekah, cacat. Ada riaknya, ada ujubnya, ada sombongnya. Benar gak? Dikit-dikit status, story WhatsApp, story Instagram, lagi sedekah, lagi hadir majelis. Hati-hati riak, hati-hati riak. Antum sudah capek-capek, hujan-hujanan, datang ke majelis, bikin story, di dalam hati tersembunyi riak, hangus, cacat. Tapi jangan khawatir. Al-Habib Al-Imam Ali mengatakan ma anfa'u min mujalasatil arif billah, tidak ada lagi amal-amal yang paling manfaat bagi kita yang sering beramal dengan cacat kecuali duduk dengan orang-orang yang arif billah. Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf pernah mengatakan, seseorang yang di dalam hidupnya tidak pernah sekali saja duduk bersama arif billah, maka jangan pernah harap di dalam kehidupan orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Alah, kenapa? Karena kata Imam Ali dalam qasidahnya, fas-sa'adah manutuh kulluha biktifahum bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim aw lazim finahum fannahum qaum ma had fil bariyah kamahum fala turafiq wala tashab fil khalige siwahum. Sekarang aneh tanya, kita semua pengen bahagia atau enggak? Pengen bahagia? Dengarkan nasihat dari Imam Ali Al-Habsyi. Fas-sa'adah, kebahagiaan, manutoh, tergantung, kulluha, semua kebahagiaan tersebut biktifahum, dengan kita mengikuti jalan mereka, dengan kita meneladani mereka, dengan kita mengamalkan nasihat-nasihat mereka. Bakhat, maka beruntunglah man qad ra'ahum, siapa orang yang telah melihat mereka, au ra'a man ra'ahum, atau melihat orang-orang yang pernah melihat mereka. Kenapa? Fannahum qaum lahat fil bariyah kamahum, karena mereka adalah orang-orang yang sangat jarang ditemukan orang-orang seperti mereka.
la turafiq wa tashab fil khaliqah kama hum. Maka dari itu jangan kalian berteman, jangan duduk, jangan berdampingan kecuali dengan orang-orang seperti mereka. Sekarang coba dah, antum coba ya. Habis ini bubar antum coba, besok atau habis bubar antum coba. Ketika kita duduk entah di mana saja, pokoknya selain majelis ilmu, selain majelis zikir, selain majelis salawat, duduk dengan teman-teman. Siapkan HP, buka rekaman. Antum sambil ngerekam, itu HP simpen, bicarakan terus jalan, tongkrongannya terus jalan. 10 menit pause, antum dengarkan. Insya Allah tidak akan lepas dari menggibah orang. Mungkin sudah kita lakukan itu. Kalau nggak percaya coba. Ya, duduk bersama orang selain orang-orang majelis ilmu. Di tempat-tempat selain majelis ilmu, pakai rekaman 10 menit pause, dengarkan kembali. Pasti ada ghibah, pasti ada ngomongin orang, pasti ada bohongnya. Lah itu maksiat. Tapi alhamdulillah 2 jam, 3 jam kita duduk di tempat ini, ada ngomongin orang enggak? Ada orang soleh. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikri salihin tanazzalur rahmah. Menyebut orang soleh, rahmat turun. Alhamdulillah kita ngomongin orang-orang soleh. Nah, maka dari itu para hadirin, kita sudah mendengarkan nasihat dari Al-Imam Ali Al-Habsyi, mendengarkan nasihat dari guru-guru. Jangan pernah lepaskan tempat duduk seperti ini. Kalau antum tanya, ya akhi, ya Fathan, ini orang-orang yang ada di sini atau guru-guru kita ini termasuk arif billah atau bukan? Misalnya ada yang nanya seperti itu. Ini Habib Hasan, kiai ini, ustaz ini arif billah atau bukan? Ana jawab melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum merasakan sendiri. Ini Nabi memberikan ciri-ciri orang yang al-arif billah, yang kenal atau tahu dengan Allah. Kalau ini tanda 3 ada, berarti guru-guru kita al-arif billah. Insya Allah memang guru kita arif billah. Yang pertama, ya, man dzakarakum billahi ru'yatahu. Orang yang kalau kita lihat wajahnya otomatis ingat Allah. Coba ada antum lihat wajah guru kita Habibana Hasan, Ustaz Muhyiddin, Kiai Habib Riza, lihat mukanya otomatis kita ingat Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Hati tidak mungkin pernah berbohong atas apa yang ia lihat. 1 sudah terbukti. Betul apa betul? Betul. Ngelihat Habibana Hasan ingat Allah enggak? Ingat. Yang pertama sudah ada. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantiquhu. Orang yang ketika berbicara maka akan menambahkan kita sebuah ilmu. Habibana Hasan gitu enggak? Kalau beliau bicara nambah ilmu enggak? 2 sudah terbukti. Yang terakhir, man dzakarakum bil akhirati amaluhu. Orang yang mengingatkan kita akan akhirat dengan setiap gerak-geriknya. Terbukti atau enggak? Terbukti atau tidak? Terbukti. Alhamdulillah kita malam ini duduk bersama orang yang al-arif billah. Insyaallah sebagaimana kata Al-Imam Ali Al-Habsyi, kalau kita duduk bersama al-arif billah, maka hati kita akan menjadi gulubud mudibah, hati-hati yang kembali. Ketika kita maksiat, kembalinya cepat. Ketika kita lalai lupa, kembalinya cepat. Kenapa? Karena kita pernah duduk dengan al-arif billah. Apalagi ta'allaq bihim daim aw lazim finahum. Selalu batin kita berkaitan dengan mereka-mereka. Kita duduk bersama mereka, mendoakan mereka. Insya Allah ta'allaq seperti ini, hubungan seperti ini akan berlanjut nanti di akhirat. Sebagai penutupan, sudah pernah Al-Fagir sampaikan di majelis Hadrah Basaudan, di mana suatu ketika Al-Habib Hasan pernah menceritakan nanti di hari kiamat kan rame itu, miliaran orang. Bagaimana Rasulullah memberikan semua orang ini syafaat.
yang mereka sahibul majlis, sahibul khidmah. Gimana Rasulullah sendirian beri syafaat? Maka kata Habibana Hasan, nanti Rasulullah akan ada pasukan-pasukannya, tangan kanannya banyak. Siapa mereka? Para wali, para ulama, para orang-orang soleh. Nanti Rasulullah perintahkan, hei fulan, hei wali, hei orang soleh, bawa rombongan-rombongan yang ente kehendaki bawa. Insya Allah nanti di hari kiamat kita semua yang duduk di sini akan dibawa sama Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf, dipimpin, dibimbing untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya bersama-sama kita meniti siratal mustaqim dengan lancar dan masuk ke pintu surga bersama guru-guru kita dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Semoga apa yang Al-Faqir sampaikan manfaat, bisa kita amalkan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.